Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi break-even point. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deborah Agustinus Simatupang, berasal dari Prodi Manajemen Universitas Jambi. Pengertian BEP atau break-even point yaitu dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Selanjutnya ada manfaat dari break-even point. Yang pertama itu untuk perencanaan penjualan atau produksi. Pada setiap awal periode, perusahaan sudah harus mempunyai perencanaan produksi dan penjualan. Rencana produksi dan penjualan bisa direncanakan dengan menggunakan konsep break-even point. Yang kedua, manfaatnya dalam perencanaan harga jual normal. Salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan adalah penentuan harga jual. Harga jual merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Bagi perusahaan, harga jual harus bisa menutup semua biaya dan target keuntungan. Selanjutnya, manfaat dalam perencanaan metode produksi. Analisis break-even point ini juga sering digunakan untuk menentukan alternatif pemilihan metode produksi atau mesin produksi. Ada mesin produksi yang mempunyai karakteristik biaya tetap rendah tapi biaya variabel tinggi, atau biaya tetap tinggi tapi biaya variabel rendah. Biaya variabel per unit rendah. Yang keempat, ada titik tutup pabrik. Apabila kondisi perusahaan sudah menunjukkan biaya total melebihi penjualan totalnya, yang artinya bahwa perusahaan beroperasi di bawah titik break-even point, apakah perusahaan sebaliknya ditutup atau tetap dipertahankan? Untuk itu, manajemen harus menganalisis apakah kondisi yang demikian akan berlanjut dalam waktu yang relatif lama atau tidak. Selanjutnya, ini ada biaya berdasarkan BEP. Yang pertama ada variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Yang kedua ada fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu function of time, sehingga jenis ini akan konstan selama periode tertentu. Contoh biayanya yaitu ada biaya sewa, depresiasi, bunga, berproduksi atau tidaknya perusahaan biaya ini tetap dikeluarkan. Yang ketiga ada semi-variable cost. Semi-variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi-fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi salesman ini tetap untuk rank atau volume tertentu dan naik pada level yang lebih tinggi. Selanjutnya ada asumsi dalam BEP, yaitu yang pertama ada biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Ini ada kelemahan dalam break-even point. Yang pertama, asumsi yang menyebutkan harga jual konstan, padahal kenyataan harga ini kadang-kadang harus berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Untuk menutupi kelemahan itu, maka harus dibuat analisis sensitivitas untuk harga jual yang berbeda. Kedua, asumsi terhadap cost, penggolongan biaya tetap dan biaya variabel juga mengandung kelemahan. Dalam keadaan tertentu, untuk memenuhi volume penjualan, biaya tetap tidak harus berubah karena pembelian mesin-mesin atau peralatan lainnya. Dengan demikian, juga perhitungannya biaya variabel per unit juga akan dapat dipengaruhi perubahan ini. Yang ketiga, jenis barang yang dijual tidak selalu satu jenis. Yang keempat, biaya tetap juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas. Terakhir, biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume. Baiklah, itulah sedikit dari saya mengenai